Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Hari ini kita memasuki tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema yang ketiga, bersatu kita teguh. Pada pembelajaran ketiga, kita akan mengikuti muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, kita akan bahas tentang membuat poster pelestarian hewan atau tumbuhan, juga menemukan informasi penting melalui aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Siapkan buku paket tema 2 halaman 116 sampai 121, juga buku catatan untuk mencatat informasi penting yang ada di video ini. Tetap semangat! Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari saja. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Nah, kemudian ada gajah Sumatera, termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan perubahan fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan, terutama kebun kelapa sawit. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, contohnya di Waikambas. Dan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Nah, satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Dan buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah bergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Kamu bisa mempelajari poster di samping. Postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik. Jelas. Kemudian sampaikan hasilnya kepada gurumu dan jangan lupa upload di media sosial orang tuamu ya. Nah, berikut ini contoh poster yang lain. Kalian bisa melihat dari sini sebagai referensi untuk membuat poster kalian sendiri nantinya. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik. Karena usianya yang sudah tua, sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 300 cm.
Nah, berikut kita akan membuat peta pikiran dari sang saka merah putih dengan menggunakan kalimat apa, kemudian mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Silakan kalian bisa catat peta pikiran ini untuk kalian catat di buku catatannya masing-masing, atau kalian bisa pause kemudian di screenshot sebagai bahan pembelajaran di rumah. Nah, setelah kalian buat peta pikiran, kemudian kita kembangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efek. Ya, seperti ini kira-kira. Sang saka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sang saka merah putih saat ini disimpan di Museum Nasional. Kemudian, tukarkan tulisanmu dengan temanmu. Gunakan buku EYD, ejaan yang disempurnakan, untuk memeriksa kata baku yang ada pada tulisanmu dan tulisan temanmu. Nah, untuk kesimpulan hari ini, kita sudah membuat poster pelestarian hewan dan tumbuhan. Kemudian juga sudah membuat peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman berikut. Atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online pada link yang disertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.